Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas kembali kitab Hilya Talibil Ilm karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan hari ini kita memasuki sebuah judul Al-Kitabatu 'Ani Syekh Halud Dars wal Mudzakarah. Halaman berapa kalau di buku putih ya, teman-teman? 42, poin 19. Baik, poin ke-19 dari kitab Hilya Talibil Ilm. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: al-qudwatu bisalihi akhlaqih wa karimu syama'il. Amma at-talaqqi wa talqin fahuwa rabhun zaid. Lakin la ya'khuduka al-indifa' fi mahabbati shaykhika fataqa'a fi syana'ati min haythu la tadri wa kullu man yanzuru ilayka yadri. Jadi, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara adab kita dalam bertolabul ilm, dan ini sangat penting untuk kita perhatikan semuanya, adalah kita harus bisa mengambil adab-adab atau akhlak yang baik dari guru kita. Subhanallah. Dan pastinya seorang guru hendaklah ia memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Hendaklah memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Karena dimanapun berada, yang namanya guru itu biasanya ditiru langsung oleh murid-muridnya. Apa peribahasa yang ada? Digugulan ditiru. Ada lagi yang guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu ya. Subhanallah. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita akan menyampaikan sebuah ilmu, maka pastikan akhlak kita itu harus tercermin dulu. Kalau kita mau menjadi seorang guru, pastikan bahwa adab kita itu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa yang nanti murid-murid kita lihat, murid-murid kita dengar, itu akan ditiru. Kalau seorang guru, dia bisa memberikan contoh yang baik, maka ketika ditiru oleh muridnya, ini akan menjadi amal jariyah bagi guru tersebut. Namun sebaliknya, apabila seorang guru ternyata ia belum bisa memberikan contoh yang baik bagi muridnya, akhlaknya masih jauh dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan wal'iyadu billah, seorang guru misalnya akhlak yang ia lakukan justru bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah melarang hal-hal yang ada di dalam Al-Quran, ternyata ia melakukannya. Misal, atau Rasulullah melarang hal-hal yang ada di dalam hadis, kemudian ia melakukannya. Ketahuilah bahwa hal ini akan menjadi dosa jariyah bagi sang guru. Subhanallah. Kemarin kita dengar bersama ketika Ustadz Hanan, saya masih ingat betul hari Kamis, saya dengarkan apa yang beliau katakan. Beliau mengungkapkan bahwa ada sebuah kenyataan di sebuah pondok pesantren, ya subhanallah, yang mana guru tersebut, mohon maaf, berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada muridnya. Dan akhirnya murid ini menjadi korban. Kalau murid ini sudah menjadi korban, biasanya murid ini akan mencari lagi, mencari mangsa lagi. Subhanallah. Maka hal demikian adalah contoh yang buruk dan akan menjadi dosa jariyah bagi seorang guru. Allahu Akbar. Maka pikirkan baik-baik ketika kita akan menjadi seorang guru, lihat dulu kita sudah benar belum akhlak kita, ya. Perkataan kita sudah benar belum? Kemudian apa yang ada di dalam hati kita sudah benar belum? Semuanya harus kita pikirkan baik-baik. Subhanallah. Apalagi bagi guru-guru yang mengajar anak-anak. Subhanallah. Lihat teman-teman, yang namanya anak-anak itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak-anak di usia di bawah 6 tahun
biasanya mereka selalu meniru apa yang dilihat dari para ustadz atau ustazahnya. Pernah nggak ibu-ibu dengar dari anak-anak kita pulang sekolah kemudian bilang, tadi kata ustazah gitu, tadi ustazah begini loh bun, ya Masya Allah. Artinya yang namanya anak-anak itu subhanallah peniru ulung. Yang namanya anak-anak itu detektif, melihat dengan seksama apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau gurunya ternyata memberikan contoh, ngapunten misalnya minum dengan tangan kiri, ya, kemudian dilihat oleh seorang anak dan anak tersebut akhirnya minum dengan tangan kiri, ditegur oleh orang tuanya di rumah, nak, kenapa minum dengan tangan kiri? Tadi bu guru di sekolah minum dengan tangan kiri. Jadi dosa jariah apa mboten bu? Nggih. Dan saat ini subhanallah saya sering melihat Allahu Akbar para muslimah yang minum dengan tangan kiri. Subhanallah. Dan ini PR ibu-ibu. Setan itu pinter. Ya, mereka masuk, kata Rasulullah SAW, ya, ketika seseorang minum dan makan dengan tangan kiri. Dan perhatikan teman-teman apa yang kita makan, apa yang kita minum. Karena Nabi Adam alaihissalam sendiri, beliau melakukan sebuah dosa awal asal muasalnya berkaitan dengan makanan. Apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Buah yang terlarang. Lihat, setan mengganggu Nabi Adam alaihissalam berasal dari apa bu? Dari makanan. Karena tahu kalau makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, apalagi tadi makannya caranya salah dengan tangan kiri, maka setan akan dengan mudah mengganggu anak Bani Adam ini. Jadi perhatikan hal-hal yang mungkin sepele tapi itu akan menjadi hal yang tidak baik apabila menjadi kebiasaan, ya subhanallah. Dan boleh bagi teman-teman yang melihat rekan guru ya masih meminum dengan tangan kiri, boleh ditegur, ya, diberikan nasihat, subhanallah. Atau misalnya ada seorang guru yang kalau berkata-kata nuwun sewu, kata-katanya selalu mencela, kata-katanya selalu menghina, memprovokasi orang lain untuk membenci seseorang misalnya. Kalau demikian, maka bisa jadi nanti murid-muridnya pun akan melakukan hal yang sama. Takutlah kepada Allah dari bahaya lisan. Karena sesungguhnya banyak di antara kaum Hawa yang terjatuh ke dalam dosa karena disebabkan oleh lisan-lisannya. Subhanallah. Siap-siap ibu-ibu, kalau kita mau jadi guru, lihat dulu apakah selama ini perkataan saya itu masih mencaci maki, membenci, mencela seseorang, atau sudah alhamdulillah mulai Allah luruskan gitu ya, subhanallah. Dan kita pun harus berhati-hati ketika kita melangkah ya, karena subhanallah terkadang Allahu Akbar kaki ini melangkah kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ditirulah oleh anak-anak atau oleh murid-murid kita. Dan kita sebagai orang tua, karena yang namanya ibu itu guru bagi anak-anak ya, akan ditiru langsung oleh anak-anak, dan itu akan menjadi dosa jariah. Subhanallah. Jadi banyak sekali dosa-dosa jariah yang memang harus benar-benar kita perhatikan agar ketika kita nanti berada di kubur, kita tidak mendapatkan transferan dosa. Tapi yang kita harapkan kita mendapatkan transferan apa bu? Pahala. Subhanallah. Baik, kemudian kata muallif di sini mengatakan bahwa sesungguhnya al-qudwah itu teladan, ya, teladan yang baik harus dimiliki oleh seorang guru ya, dan kita sebagai seorang murid hendaklah bisa mengambil akhlak yang bagus ya, subhanallah. Fala tuqalliduh. Nah, dan kita sebagai seorang murid, kata Syekh, tidak boleh dari adab yang harus kita terapkan, kita tidak boleh meniru-niru suara sang guru untuk dijadikan sebagai bahan ejekan. Kata Syekh Utsaimin, kalau menirunya untuk hal-hal yang positif tidak apa-apa. Tapi kalau menirunya dalam hal mengejek gitu, dalam hal menghina, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi di antara adab kita, jangan sampai menghina atau mengejek guru kita dengan cara menirukan suaranya. Ya subhanallah. Namun kalau misalnya kita
menirukan suaranya dalam rangka misalnya mengajarkan kepada orang lain. Dan memang subhanallah ibu-ibu, yang namanya murid kalau sudah lama berguru dengan sang guru, itu lama-kelamaan tanpa disadari intonasi suaranya akan mirip dengan gurunya. Pernah lihat atau dengar seperti itu? Bisa ketebak, kok suaranya intonasinya kayak Ustadz Fulan misalnya, kayak Syekh ini gitu ya. Itu kan tanpa dibuat-buat. Kenapa? Karena setiap hari dia berguru misalnya. Subhanallah. Dan kata Syekh Utsaimin, hal tersebut tidak apa-apa. Ya. Di dalam syarah beliau menyebutkan ketika Syekh Bakar Abu Zaid di sini mengatakan janganlah mengikuti suara gurumu, maksudnya bukan mutlak tidak boleh mengikuti suara gurunya. Ya. Jadi ini di dalam kitab Syekh Bakar Abu Zaid, boleh teman-teman diberikan catatan bahwa Syekh Utsaimin memperbolehkan kalau memang menirukan suara gurunya bukan dalam hal mengejek atau menghina. Dan juga tidak boleh, di sini saya mengatakan wala masyiyah wa haraka wa hay'ah. Tidak boleh meniru-niru di antara adab yang harus kita lakukan. Tidak boleh meniru jalannya dan gerakannya. Namun sekali lagi Syekh Utsaimin pun memberikan catatan bahwa jikalau memang meniru gerakannya bukan dalam rangka mencela sang guru, maka itu pun diperbolehkan. Baik, alhamdulillah selesai di poin ke-19. Kita memasuki poin ke-20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nasyatus syekh fi darsihi. Apabila seorang guru bersemangat dalam mengajar. Masyaallah. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, saya memiliki seorang guru dan saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa guru tersebut adalah baik, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu saya berguru kepada beliau lewat online, ya, maka beliau saking semangatnya teman-teman, sedang sakit, ya, beliau mengajar. Subhanallah, sedang sakit beliau mengajar dengan suara yang sangat-sangat lebih serak daripada saya. Dan beliau mengajar. Dan beliau itu jarang sekali alpa di dalam mengajar. Ya, dari situ kami sebagai murid beliau rasanya malu ketika harus meminta izin pada beliau. Kami mengatakan bagaimana kita mau izin kalau beliau saja dalam keadaan yang luar biasa beliau mau mengajar. Saya masih ingat juga ketika beliau menemani ibu beliau di rumah sakit, ya, menemani ibunya di rumah sakit teman-teman. Maka beliau meminta izin kepada keluarganya untuk bisa mengajar sebentar. Ya, dan beliau menginformasikan kepada kami, mohon maaf kalau biasanya saya mengajar 1,5 jam, tapi dalam hal ini belum bisa sampai 1,5 jam karena kondisi ibu saya begini. Masya Allah. Subhanallah, suatu hari Allah takdirkan kami sebagai seorang murid untuk bisa berjumpa langsung dengan beliau. Dan kami melihat, saya melihat subhanallah ketika saya bersama dengan beliau, beliau begitu semangat sekali dalam mengajar. Subhanallah, di Masjidil Haram yang begitu penuh ibu-ibu, beliau mengajarkan kami. Subhanallah, beliau panggil kami dengan penuh rasa sayang, ya. Beliau katakan, ayo coba kamu baca, saya mau melihat gerakanmu seperti apa. Awalnya yang beliau mengajar saya dan putri saya, ya. Kemudian ada orang Malaysia satu datang ke situ. Ya, hanya berarti 3-4 orang, ya, waktu itu Fatimah juga ikut. Akhirnya apa ibu-ibu, lama-kelamaan orang-orang yang mendengar kita belajar, ya, datang, kemudian ingin belajar. Saking semangatnya beliau mengajar. Dan subhanallah, namun ibu-ibu, beliau pun tahu waktu. Ketika waktunya berdoa, beliau meminta izin kepada kami. Mohon maaf, kita selesai dulu, saya mau berdoa. Subhanallah. Dan itu saya lihat luar biasa, ya, Masya Allah, barakallahu fiha. Beliau tidak ingin melewatkan waktu untuk tidak mengajar. Subhanallah, dimanapun beliau berjumpa dengan murid beliau, beliau ingin memberikan yang terbaik. Subhanallah. Sampai kalau di antara murid beliau ada yang sakit, ya,
maka beliau mendoakan dengan doa yang panjang, subhanallah. Dan beliau mengkhawatirkan kami sebagai muridnya. Bagaimana kabarnya sekarang? Apa yang sudah kamu lakukan? Masya Allah. Dan saya merasa walaupun beliau bukan ibu saya, tapi saya sudah menganggap beliau adalah ibu kami, guru kami, karena sudah memberikan teladan yang baik bagi kami semuanya. Subhanallah. Nah, teman-teman, kalau ada seorang guru yang bersemangat dalam mengajar, maka yakinlah bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang telah memberikan kepada kita guru-guru yang demikian. Ya, baik. Kemudian saya mengatakan, yakunu ala qadri madariki talib fi istima'ihi tafa'uli uhasi ma'a syekhihi fi darsihi walihada fahdhar an takuna wasila qat'u li'ilmihi bil kasali wal futur wal ittika wa insirafi dhihni wa futurihi. Kata Syekh, kalau kita berjumpa dengan guru yang bersemangat dalam mengajar, maka kita sebagai muridnya tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita sebagai muridnya tidak boleh ada rasa futur. Futur itu jenuh. Karena sesungguhnya, subhanallah, yang namanya thalabul ilm, yang namanya belajar, itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, sampai Allah mencabut nyawa kita, baru kemudian kita selesai belajar agama. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa yang namanya ilmu, apalagi ilmu agama, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi tidak membagi-bagikan harta untuk kita, tapi para nabi mewariskan ilmu kepada kita. Ya, annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama yuwarrisul ilmah. Faman akhadahu, barang siapa yang dia mendapatkan warisan para nabi, yaitu ilmu, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, sesungguhnya ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Jangan dikira yang namanya rizki itu bentuknya hanya uang. Ilmu juga rizki. Subhanallah. Ya, bahkan ilmu lebih baik daripada harta. Karena yang namanya harta itu kita yang menjaga harta tersebut. Tapi kalau ilmu, justru ilmu yang akan menjaga kita. Ibu-ibu bisa paham nggak perkataannya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kalau harta itu yang menjaga kita, ya kan? Ibu punya mobil misalnya ya, punya mobil. Kira-kira mobil itu, ya subhanallah, perlu dijaga nggak ibu-ibu? Perlu, ya, dimasukkan ke dalam garasi, kemudian ada pemeliharaan, begitu ya kira-kira ya. Nah, subhanallah, kalau ilmu, di antara faidahnya adalah ilmu yang menjaga seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam dosa atau maksiat. Ilmu yang menjaga seseorang, yang akhirnya dia memiliki rasa penyayang kepada sesama. Dan ilmu yang menjaga seseorang agar ia lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Qala al-Khatibul Baghdadi, saya lanjutkan dalam kitab beliau. Qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Khatibul Baghdadi? Haqqul faida alla tusaqu illa fi mabghatiha wala tu'rid illa 'ala ar-raghib fiha. Kata Khatib Al-Baghdadi, yang namanya ilmu atau faidah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menginginkannya. Subhanallah. Dan ilmu tidak akan mau atau tidak akan sampai kepada yang tidak menginginkannya. Jadi subhanallah ibu-ibu, contoh misalnya ada sebuah majelis taklim atau majelis ilmu di sebuah masjid, contoh misalnya. Maka di antara jamaah yang hadir atau para penuntut ilmu yang hadir, terkadang
malah yang datang itu dari jauh-jauh. Ya, Ibu Uli ada? Ibu Uli sibuk ya di lereng Merapi, alhamdulillah. Beliau, kalau ibu-ibu tahu, rumahnya beliau tuh di daerah Turi, Bu. Saya pernah berkunjung ke rumah beliau, alhamdulillah. Kira-kira jarak Turi dan Masjid Mutiin berapa kilo ya teman-teman? Turinya tuh mau ke arah Magelang. Ya berapa kilo? 1 jam lebih katanya Yud. Namanya emak-emak, yang penting gampang aja ya. Berapa kilo? 51 kilo. 51 kilo. Nah ini kalau yang nom-nom langsung buka Google, kira-kira Turi sini berapa? Oh 51 kilo. 51 kilo mbak? 50 kilo. 50 kilo, oke. 50 kilometer. Ya, 50 kilometer Bu. Bayangkan, jauh loh dari Turi ke sini. Ya, itu kira-kira kalau Bu Uli tidak mau menginginkan ilmu, datang napa mboten? Mboten, tak datang. Tapi karena Allah sudah gerakkan hati beliau untuk menginginkan ilmu, seberapa jauh jarak pasti akan ditempuh. Subhanallah. Begitu pula para penuntut ilmu yang belajar di Timur Tengah. Subhanallah. Mereka akan bersemangat untuk mencari ilmu walaupun harus meninggalkan keluarganya, walaupun harus membayar sekian dan sekian dan sekian, dan harus melewati beberapa negara untuk sampai ke sana. Subhanallah. Lihat Ibu, kalau kita tahu bahwa di sana ada ilmu dan kita merasa kita butuh dengan ilmu tersebut, maka kita akan mendatanginya. Allahu Akbar. Saya masih ingat dulu di tempat kami belajar, itu bukan hanya teman-teman di sana bukan hanya berasal dari Indonesia, tapi dari segala penjuru dunia ada. Subhanallah. Dari Amerika ada, dari Australia, yang notabene lebih jauh dari Indonesia ya. Kalau Yaman kan Australia lebih jauh. Itu ada, subhanallah. Kenapa mereka mau ke Timur Tengah ya? Kenapa mereka mau datang jauh-jauh ke Yaman? Karena mereka merasa butuh. Subhanallah. Jadi subhanallah, namanya ilmu itu seperti permata yang ada di lautan. Orang kalau pengen apa Bu namanya permata Bu apa namanya? Mutiara. Mutiara di lautan. Kalau pengen adanya di Lombok misalnya, dia pengen mutiara. Kira-kira berani nggak kalau harus naik pesawat ke sana untuk mendapatkan mutiara yang dia inginkan, yang harus dari Lombok itu, berani ke sana nggak Bu? Berani. Untuk apa? Untuk mendapatkan mutiara yang diinginkan. Padahal itu baru urusannya dengan dunia ya Bu. Kadang orang tuh tidak sadar, untuk masalah dunia rela dibela-belain biar bisa mendapatkan hal tersebut ya. Ada lagi, ada sebuah di mana Mbak yang gunung tertinggi di dunia itu? Nepal. Kira-kira menurut ibu-ibu ada nggak orang ke arah Nepal sana? Itu kalau ke arah sana kira-kira menghabiskan uang banyak nggak Bu? Banyak ya. Kenapa mereka ke sana? Karena keinginannya kuat. Karena butuh. Nanti kalau sudah naik gunung bisa melihat pemandangan yang indah. Subhanallah. Dan itu baru urusan dunia, dibela-belain sedemikian rupa. Subhanallah. Bagaimana dengan urusan akhirat? Bagaimana dengan ilmu? Seharusnya kita lebih membela ilmu ini, lebih kita benar-benar bela, karena ilmu ini hubungannya bukan hanya dengan keselamatan dunia kita, tapi juga keselamatan akhirat kita. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa jarak yang ditempuh untuk belajar, untuk mencari ilmu, itu adalah sebuah hal yang biasa dilakukan, jarak yang jauh dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Maka mereka biasanya mereka itu biasanya ada namanya rihlah. Rihlah itu dia berangkat ya, rihlah pergi ya, jauh
untuk mencari ilmu. Dan itu hanya satu hadis. Ya, jadi banyak para sahabat kalau tahu, oh di Kufah itu ada salah satu sahabat Rasul yang punya hadis ini. Dan di Madinah tidak ada yang punya. Maka sahabat-sahabat yang ada di Madinah, mereka rela untuk ke Kufah. Padahal yang namanya jarak Madinah Kufah itu bukan jarak yang sangat dekat, Bu, jauh. Tapi mereka tahu, mereka butuh hadis itu. Dan akhirnya mereka pun berhari-hari ya mengarungi perjalanan yang kalau zaman dulu belum ada pesawat ya ibu-ibu ya. Menaiki unta mereka hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Subhanallah. Jadi perjuangan para ulama zaman dahulu kala untuk mencari ilmu, walaupun hanya satu hadis, mereka akan menempuhnya berhari-hari karena mereka merasa mereka membutuhkan ilmu tersebut. Bahkan tempat tujuan para ulama zaman dahulu kala untuk sebuah ilmu juga ada di Yaman. Ya, jadi di Yaman itu dari zaman dulu kala memang ada banyak para ahlul ilm. Ya, di subhanallah termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau juga pernah berguru ke Yaman, pernah mendatangi Yaman dan berguru dengan ulama-ulama Yaman. Subhanallah. Dan sampai hari ini saya melihat, masya Allah di sana masih banyak para ulama. Ya, Allah jaga negeri Yaman. Subhanallah. Subhanallah ibu-ibu. Kalau mau mencari dunia di Yaman itu salah. Ya. Tapi kalau mau mencari ilmu di sana banyak. Ya. Bayangkan saja kalau di sana dulu waktu kami belajar ya, untuk sekedar lihat mall tuh ndak ada. Di tempat kami dulu belajar tuh nggak ada mall. Kita mau ke mall lihat itu harus naik mobil ditempuh kurang lebih 7 jam. Kira-kira ibu-ibu, hal yang demikian tuh baik nggak untuk seorang penuntut ilmu? Baik. Baik jauh dari mall. Baik nggak jauh dari mall? Baik. Ya, subhanallah. Dan subhanallah. Di samping di daerah di negeri Yaman juga sekarang masih banyak subhanallah Allah jaga ilmu agama ini di kota Madinah. Subhanallah. Di kota Madinah kami menyaksikan masih banyak hari ini para ulama yang Allah hidupkan. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami melihat kota Madinah itu benar-benar memang kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya yang hidup di sana pun adalah penduduk-penduduk pilihan. Ya. Coba teman-teman bisa lihat para syekh yang berasal dari Madinah itu ketika menyampaikan sebuah ilmu, maka bukan hanya ilmu yang banyak yang bisa kita lihat, tapi adabnya juga bagus. Ya. Siapa di antaranya teman-teman yang teman-teman pernah lihat, dengar ulama dari kota Madinah yang bagus adabnya? Siapa? Syekh Fauzan di Riyadh. Ya. Yang di Madinah. Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Bagaimana adab beliau dengan anak-anak, ya kan? Ada anak kecil nyatet di depan beliau tuh nyatet. Pernah teman-teman lihat di video potongan video? Jadi ceritanya ada anak kecil datang di depan duduk sudah jadi syekh datang, beliau sudah melihat anak kecil tuh duduk di depan beliau. Dari beliau awal mengajar tuh udah nyatet anaknya, sampingnya bapaknya. Ya. Kemudian syekh memperhatikan anak tersebut. Terakhir beliau panggil sini. Terus beliau kasih uang. Ya Masya Allah. Beliau melihat bahwa anak ini luar biasa perhatian ketika beliau mengajar. Anak ini menulis. Dari situ kita bisa lihat bahwa adabnya beliau itu luar biasa. Menyayangi anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Dan syekh yang dari kota Madinah yang saat ini berada di Indonesia bersama istri beliau adalah Syekh Ibrahim Ruhaili. Syekh Ibrahim Ruhaili.
Semoga Allah menjaga beliau dan istrinya. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan 2 kali ke rumah beliau. Dan bukan hanya ilmu yang banyak yang Allah telah berikan kepada mereka berdua, subhanallah. Namun adabnya pun sangat-sangat bagus. Suami saya bercerita bahwa ketika beliau dijamu oleh Syekh Ibrahim Ruhaidi hafizahullah ta'ala, maka suami saya terkejut ketika Syekh tergopoh-gopoh membawa minuman air mineral seperti ini dan minuman kohwah, kopi Arab itu dibawa dengan tangan beliau ya di dalam sebuah baki dan disiapkan untuk muridnya. Lihat teman-teman, bagaimana tawaduknya seorang guru. Subhanallah, bagaimana seorang guru bisa memberikan teladan yang baik bagi muridnya. Begitu pula saya bersaksi bahwa istri beliau pun demikian, memiliki adab yang sangat luar biasa. Masya Allah. Maka dari itu, kalau kita lihat ada guru-guru yang adabnya bagus, ilmunya banyak, jangan segan-segan untuk mendatanginya, belajar. Kunjungan kami yang kedua, waktu itu kalau kunjungan yang pertama kami diajak makan, ya di rumah beliau diajak makan. Waktu kunjungan pertama itu saya dan suami saja berdua, ya. Kunjungan yang kedua saya sama anak-anak. Saya berkata kepada Syekhah Munirah, saya bilang kepada beliau, ya Syekhah, izinkan kami nanti untuk belajar menuntut ilmu barang sebentar saja di rumahmu. Anak-anak saya sudah saya bekali dengan membawa catatan. Ya, nanti monggo apa faedah yang bisa dibagi, anak-anak siap untuk mencatat. Alhamdulillah beliau mengiyakan dan alhamdulillah yang namanya seorang ulama gitu, seorang ahli ilm, walaupun hanya sebentar ya kita menuntut ilmu setengah jam kurang lebih, tapi catatannya udah penuh. Ya, Masya Allah. Jadi faedahnya banyak banget, Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau ada di Indonesia saat ini. Di mana teman-teman? Daerah mana? Coba dibuka, ada kayaknya kemarin saya dapat broadcast itu beliau ada di Indonesia. Ya. Semoga suatu hari kelak Allah takdirkan ke Jogja ya. Insya Allah, amin. Dan beliau biasa membuka daurah untuk para akhwat. Ya, Masya Allah. Kita doa bersama semoga beliau Allah gerakkan hatinya ya untuk bisa ke Jogja karena Malang sudah dapat bagiannya. Ya. Jogja belum. Nanti kalau sudah sampai Jogja, insya Allah saya akan berkabar kepada Ibu Uswatun Jamaah Hasanah di bawah semuanya berjumpa dengan Syekh Munirah insya Allah. Ya baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Jadi kita harus bisa belajar dengan penuh semangat kalau memang guru kita itu semangat untuk mengajar. Ya, jangan sampai gurunya semangat, muridnya malas-malasan. Jangan sampai gurunya sudah datang dari jauh, sudah Allah datangkan dari kota Madinah menuju ke Yogyakarta misalnya, namun kita enggan untuk mengambilnya. Ya, baik. Kemudian di sini dikatakan fa inna ba'dal adba qala nasyatul qail ala qadri fahmil mustami'. Bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang pelajar juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Menjadi pendengar yang baik karena itu adalah bagian dari adab dalam belajar agama. Thumma saqa bisanadihi an Zaid bin Wahab qala Abdullah hadatsal qauma ramaquka bi absarihim. Saya lanjutkan. Qala Abdullah hadatsal qauma ramaquka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanzaq. Kemudian di sini disebutkan bahwa sejatinya subhanallah ketika kita melihat ada di antara guru kita ya berjalan, maka kita hendaklah tidak sama persis untuk memperhatikan secara langsung jalannya seperti apa ya. Dan hendaklah kita pun ketika misalnya subhanallah ya akhwat, terkadang ada beberapa para penuntut ilmu subhanallah yang mana ketika mereka melihat guru tersebut berada di dekatnya, mereka menarik-narik bajunya. Ya, termasuk bukan dari adab seorang penuntut ilmu meminta gurunya untuk foto bareng sambil sedikit memaksa. Betul.
Sampai saya sering itu terjadi. Saya katakan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau ibu-ibu moto saya, maka yang tersimpan hanya di dalam HP. Tapi simpanlah saya dalam doanya ibu-ibu, gitu ya. Itu tidak sedikit ya subhanallah, melihat gurunya kemudian diminta sebentar saja dan memaksa, sedikit memaksa, subhanallah. Perhatikan ya akhwat, tidak semua guru itu mau difoto. Apalagi gurunya, saya pernah kejadian, saya tidak tahu waktu itu ramai sekali. Saya diberi apa gitu, Ustazah tolong dipegang. Saya kira saya suruh memegang. Betul, saya tidak tahu, tidak paham. Ustazah minta tolong Ustazah pegang ini. Kan waktu itu sedang salaman gitu ya. Dengan lugunya saya megang. Ya megang, kemudian dia foto jekrek. Setelah itu, terima kasih Ustazah, dibawa lagi. Oh ternyata produk gitu ya, subhanallah. Itu pun ada, betul, subhanallah. Dan Allahu Akbar, saya merinding. Saya cerita ke suami, kata suami saya, istriku kenapa nggak narif? Apa namanya? Beliau bercanda. Berarti istriku tuh sedang di endorse namanya. Nah, lobby gimana mau? Saya tuh lagi salaman kok bisa? Tolong Ustazah pegang ini. Dengan lugunya saya pegang, Bu. Kemudian dijepret. Setelah itu jazakillah khair, sudah pulang. Subhanallah, itu ada perlakuannya seperti itu. Subhanallah. Maka hati-hati ya akhwat. Jadi seorang guru ya, itu jangan sampai kita perlakukan sama dengan kawan kita ya. Dan Allahu Akbar, kita tidak boleh memaksa guru kita kalau guru kita tidak mau memberi. Maksudnya misalnya guru kita dalam keadaan yang sangat-sangat lelah, maka kita tidak boleh memaksa guru kita untuk mengajar. Itu diantara adabnya. Hati-hati ketika kita berguru, ketika kita menjadi seorang murid, maka perhatikan hal-hal yang demikian. Kenapa? Jika guru tersebut ridho, maka ilmu yang disampaikannya akan lebih mudah untuk diterima. Dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, jika guru tidak ridho untuk memberikan ilmu, maka ketahuilah bahwa ilmu tersebut bisa jadi tidak bermanfaat. Ya subhanallah. Baik, kemudian poin yang ke-21. Nah, hari ini poin yang ada di flyer ya, semoga bermanfaat. Al-kitabatu 'anis syekh halud dars wal mudzakarah. Ya, di mencatat apa-apa yang didapatkan dari syekh ketika kita belajar. Ketahuilah wahai saudariku bahwa kita sebagai manusia itu memiliki sifat yang namanya lupa. Ya enggak? Manusia itu bahasa Arabnya apa teman-teman? Surat An-Nas artinya apa? Manusia. An-Nas atau manusia itu kalau dalam bahasa Arab kenapa disebut manusia? Karena ada sifat pelupa. Ya, ada di sini jamaah yang bisa mengingat dari masa balik sampai sekarang tidak ada yang lupa? Ada tidak? Tidak ada ya. Kenapa sih teman-teman kita itu diberikan lupa oleh Allah? Hikmahnya apa? Bisa otaknya bisa istirahat ya. Masya Allah. Baik, jazakillah khair. Apalagi? Apa hikmahnya kok Allah kasih kita lupa gitu? Masya Allah. Agar kita menyadari bahwa kita itu ada kekurangan gitu ya. Masya Allah. Bahwa kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi? Apa hikmahnya kira-kira? Coba saya lihat yang di Zoom, apa hikmahnya lupa? Supaya kita terus belajar, katanya. Wah, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, Ibu Pipih Sophia, Masya Allah. Baik, kemudian di antara hikmahnya ya akhwat, nih ya, di antara hikmahnya. Kenapa kita itu diberikan lupa oleh Allah? Terkadang dalam hidup itu ada masalah-masalah atau sebuah peristiwa yang tidak diharapkan oleh kita. Ya enggak? Misalnya dengan diwafatkan oleh Allah seseorang yang sangat-sangat kita cintai. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Pengennya kita selalu bersama. Tapi yang namanya ajal kalau sudah datang, ya datang gitu ya. Nah, kalau kita tidak diberikan rasa lupa, ya subhanallah, maka kita akan terus bersedih. Dan ketika Allah memberikan lupa, ya, maka di antaranya agar kita diberikan hati yang kuat. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu di antara hikmahnya ya subhanallah.
Oh iya, di sini katanya supaya tidak mendendam. Wah, Masya Allah. Jadi di antara hikmah lupa kata Bu Heni Susiana, supaya tidak mendendam. Kalau kata Ummu Iqbal, supaya tidak larut dalam sedih atau mengingat rasa yang tidak enak. Iya, betul. Ya kan? Teman-teman punya kawan sangat dekat. Tiba-tiba, subhanallah, ya Allah uji dengan peristiwa yang mungkin tidak kita harapkan gitu ya. Dan itu akhirnya terjadilah sebuah peristiwa di mana yang tadinya dekat, teman-teman punya teman dekat terpisah gitu ya. Allahu Akbar, Allah kasih lupa dengan kejadiannya, suatu hari berjumpa kembali, subhanallah, kita bisa saling memaafkan dan berkawan kembali. Subhanallah. Jadi itu hikmah di antara hikmah lupa ya. Dan ada hikmah bagi seorang penuntut ilmu. Apa hikmahnya Allah berikan lupa? Agar para penuntut ilmu mau mencatat ya. Kalau tidak diberikan lupa, maka mungkin para penuntut ilmu tidak mau mencatat karena semuanya sudah terekam di otak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Qayyidul ilma bil kitab. Ya, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Jadi yang namanya pelajar, yang namanya penuntut ilmu, yang namanya ngaji itu bukan hanya ngaji nguping. Apa tuh? Ngaji kuping? Hah? Jiping itu ngaji nguping gitu ya. Ada kan ya? Datang terus ngaji gitu ya, ada ya. Masya Allah. Namanya ngaji nguping. Jadi bukan lagi jiping, Bu. Namanya jilis. Ngaji ya nulis. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ternyata ya kajian hasanah menemukan kata-kata yang baru. Ya Masya Allah. Dari jiping jadi jilis. Ya Masya Allah. Jadi seorang penuntut ilmu kalau mau ngaji, mau belajar, siapkan catatan. Ya, siapkan balpen. Itu diantara modal penuntut ilmu adalah buku catatan. Kalau zaman sekarang boleh tidak, bukan lagi mencatat tetapi lewat misalnya lewat alat-alat elektronik boleh. Yang jelas itu dicatat, bukan hanya didengarkan. Kenapa? Karena suatu hari kelak kalau kita mau murojaah, mau evaluasi, mau belajar kembali, kita bisa membuka catatan lagi. Ya, jadi beda antara orang yang mau menulis, mencatat dengan orang yang tidak menulis sama sekali. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abdullah bin Amr, tulislah apa yang kau dengar. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersaksi, kata beliau, ilmu saya dengan ilmunya Abdullah bin Amr lebih banyak. Ya, maka ditanya oleh para sahabat, ya Abu Hurairah, apa yang membuatmu mengatakan demikian? Kenapa Abdullah bin Amr kata engkau lebih banyak ilmunya? Kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr sejak diberitahu oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencatat, dia tidak meninggalkan mencatat ilmu dimanapun berada. Subhanallah. Jadi Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwa Abdullah bin Amr itu lebih banyak ilmunya daripada beliau. Subhanallah. Ya, karena catatan yang dicatat oleh Abdullah bin Amr. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga berpesan dalam bait-bait syairnya. Kata beliau, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidah. Ilmu itu diibaratkan seperti buruan, seperti hewan buruan. Dan al-kitabatu qayyadahu qaydun sayduka bil jibalil wathiqah. Dan tulisan itu adalah ikatannya. Subhanallah. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Jadi ibaratnya ilmu itu buruan. Kalau kita pengen mendapatkan buruan, maka talinya harus kuat. Kalau talinya tidak kuat, maka buruannya sebelum tertangkap sudah putus terlebih dahulu, ya kan? Jadi talinya harus kuat kalau mau memburu. Begitu pula kalau kita mau ilmu kita menetap dalam diri kita, tersimpan baik, maka di antara wasilahnya adalah dengan mencatat. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang namanya mencatat, ya, ini saya kasih metodenya. Yang namanya mencatat itu bisa dengan dua metode. Ya, yang pertama, ibu bisa langsung mencatat dengan tulisan yang rapi. Ada nggak orang nulis dengan catatan yang rapi?
Yang kedua, bisa dengan catatan yang penting kita paham gitu loh. Kemudian kita salin kembali dengan yang lebih rapi. Ya, saya dulu waktu diaman itu biasanya kami tuh mendengar yang namanya syekh atau syekho kalau menjelaskan, subhanallah, menjelaskannya dengan cepat sampai kita itu yang namanya megang balpen ki cepat pegel, Mbak. Ya Allah, ini kok sampai pegel, Masya Allah. Nah, kalau syekhonya atau syekhnya dengan cepat menjelaskan, maka kita tulis poin-poin yang penting dan kita nggak apa-apa nulis dengan bahasanya kita. Sampai rumah biasanya saya salin kembali. Oh iya begini, saya tulis lagi dengan rapi. Yang pasti ibu-ibu, kalau ibu-ibu nulis dengan tulisan cepat, ibu-ibu harus paham apa yang ditulis. Jangan sampai pakai tulisan seperti Pak Dokter, ya misalnya. Sampai rumah bingung sendiri. Ini tuh P, apa G. Ini pernah ada seperti itu? Oh, mbaknya ada? Pernah, Mbak? Terus gimana sampai rumah? Pas sampai murojaah di rumah bingung tulisan yang ditulis. Paham yang disampaikan. Tapi jangan sampai kita pusing dengan tulisan kita sendiri. Iya betul. Jadi tidak apa-apa tulisannya cepat, urak-urakan. Yang pasti kita paham dengan apa yang kita tulis. Sampai rumah malam kita rapikan kembali. Dan itu subhanallah terkadang malah justru lebih mungkin gitu daripada yang kita tadi jiping ngaji nguping, kemudian setelah itu kita kemana atau menulis, setelah itu kita tutup kembali, ketemu lagi di pekan berikutnya. Subhanallah. Jadi cara metode belajar tuh seperti itu, mencatat, setelah itu nanti dicatat kembali malam, dirapikan, dan itu insya Allah lebih melekat. Dan yang namanya ilmu itu harus murajaah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kemudian Syekh menjelaskan, wa iya takhtalifu min syekhin ila akhar fafham. Dan setiap guru itu punya gaya metode belajar yang berbeda-beda. Setiap guru takhtalifu min syekh ila akhar itu maksudnya setiap guru itu berbeda-beda. Saya masih ingat dulu waktu tahun 2010 baru tiba di Indonesia. Saya kalau pas ngajar, alhamdulillah waktu itu belum ngajarnya belum ibu-ibu. Allah kasih anak-anak mahasiswa UGM. Saya masih ingat anak-anak fakultas kedokteran. Kemudian untuk tematiknya, kalau pas hari Sabtu Ahad atau untuk harian biasanya, alhamdulillah Allah berikan amanah ngajar anak-anak di pondok SMA. Itu kalau ngajar, kata mereka ustazah, mereka masih muda-muda padahal loh. Kata mereka ustazah, ngajarnya cepet banget gitu. Ada yang di sini yang pernah dulu belajar sama saya di tahun-tahun 2010, 2011. Ini berarti muka-muka baru. Sejak kapan belajar sama saya, ibu? Pernah dengar kajian saya, Bu? Tahun berapa, Bu? Tahun? Lupa juga ya. Alhamdulillah. Nah, menurut ibu, dulu saya ngajar di sana, cara gaya saya berbicara dengan sekarang beda apa buatan? Hah? Dulu malah pelan. Sebentar. Yang berbicara mana? Oh, ibu. Kajian buka bersama di mana? Sekarang malah cepat, kebalikan ya. Padahal dulu saya kalau ngajar di pondok pesantren kan ngajar, atau mungkin beda ya kalau pas lagi ceramah sama ngajar gitu ya. Kalau ngajar tuh kan, targetnya masih banyak gitu ya. Jadi biasanya anak-anak itu, anak-anak SMA padahal mereka bilang, ustazah terlalu cepat, ustazah bicaranya ustazah. Oh iya, saya pelankan lagi. Dia Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kalau model-modelnya syekhnya cepat, gurunya cepat, berarti kita nulis dengan cepat juga. Ya Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kemudian di sini ya akhwat, walihada adab wasyar. Amal adab, kata Syekh, karena kita melihat setiap guru itu berbeda mengajar, cara metode mengajarnya, maka kata beliau ada di sini membagi dua, ada adab, ada syarat. Yang pertama adab, fayambaghi laki atau laka an tu'lim syekhika annaka sataktub au katabat ma sami'tu mudzakarah. Subhanallah, menurut beliau kita itu seharusnya memberitahukan guru kita kalau kita mau mencatat. Subhanallah, ini benar-benar adab yang sangat-sangat ini ya. Subhanallah, yang kita tuh nggak sampai terfikir ke sana loh Bu. Mau nulis saja kita izin dulu loh kepada guru.
"Wahai guru, boleh nggak saya mencatat apa yang engkau sampaikan?" Masya Allah kan? Kita kan mengiranya itu sah-sah saja ya Bu. Tapi ternyata menurut Syekh itu barangkali ada seorang guru yang ketika beliau mengajar itu, mohon maaf nggih, apa perkataan-perkataannya tidak mau dicatat, ditulis. Ya subhanallah. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i juga dalam adab beliau belajar dengan Imam Malik, beliau kan berhati-hati ketika akan membuka lembaran-lembaran. Padahal menurut kita itu hal yang biasa. Kenapa demikian? Karena benar-benar ulama-ulama zaman dahulu begitu ta'zim kepada gurunya. Dan akhirnya Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Subhanallah. Yang kedua di sini wa amma syart fashiru ila annaki atau annaka katabtuhu min sima'ihi min darsihi. Atau bisa juga kita merekam, tapi pastinya kata Syekh Utsaimin kalaupun mau merekam maka harus izin terlebih dahulu kepada gurunya. Ya. Mengikat ilmu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mencatatnya, itu cara mengikat ilmu. Yang kedua adalah dengan mengamalkannya. Subhanallah, ilmu yang diamalkan itu akan lebih lama berada pada pemiliknya. Contoh, kita tahu tentang ilmu bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Kemudian kita pakai dalam keseharian. Ibu-ibu, kita nggak murojaah ya bagaimana wudunya Rasulullah. Tapi ilmu itu kita pakai setiap hari. Melekat tidak pada diri kita Bu? Melekat. Itu cara menjaga ilmu, mengikat ilmu, mengamalkan. Tapi kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan lari. Contohnya nopo Bu misalnya Bu? Nopo misalnya? Iya betul. Umroh misalnya ya. Masya Allah. Pelajaran umroh gitu kita dapat. Ya. Kita sudah mencatat tapi belum mengamalkannya. 3 tahun kemudian setelah kita belajar umroh, kita dapat panggilan. Biasanya kita memulai ulang nggak untuk belajar bagaimana tata cara umroh? Mengulang kembali. Ya Masya Allah. Begitulah. Jadi ilmu itu yang namanya ilmu, kalau kita mengamalkan maka akan lebih melekat pada diri kita. Dan di antara niat kita sebagai seorang penuntut ilmu yang harus ada pada diri kita sebelum belajar, niatkan bahwa ilmu yang akan kita dapatkan itu akan kita amalkan. Jadi apa yang nanti didapatkan di kajian, di majlis taklim, itu harus ada niat untuk bisa mengamalkannya. Karena terkadang banyak orang yang sudah lama mengaji, yang ilmunya sudah banyak, tapi belum bisa mengamalkan. Ya. Dan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya, jangan pernah meniatkan belajar ya akhwat hanya untuk nanti berdebat dengan yang lain, hanya untuk berbangga-banggaan. Wah, saya tadi sudah ngaji dengan Ustadz Fulan, dengan Ustazah Fulana untuk update status. Ya jangan. Ya, karena itu yang membuat akhirnya ilmu kita tidak barakah. Jadi niatkan bahwa apa yang kita dapatkan kelak kita amalkan. Semoga dengan niat seperti itu, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ya, dan ilmu yang bermanfaat itu manfaatnya lebih luas dibandingkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, untuk poin ke-22 nanti insyaallah kita lanjutkan ba'dal Id karena ini cukup panjang ya. Di antaranya apakah boleh mengambil ilmu dari seorang mubtadi', dari seorang yang biasa melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini nanti akan selesai ya di pembahasan adab terhadap guru. Kemudian nanti dilanjutkan di pembahasan yang keempat adalah adab dengan teman. Ya subhanallah. Baik.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, alhamdulillah kita sudah selesai belajar 3 bab ya, 3 pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari yang spesial ini, dan jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.